Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasil kitab Syarh As-Sunnah li al-Imam Al-Barbahari atau Al-Barbahari rahimahullah taala. Di pertemuan yang kemarin kita jelaskan makna sunnah. Makna as-sunnah. Nah, sesuai dengan istilah para ulama masing-masing. Di antaranya ulama ahli al-hadis. Nah, apa kata mereka tentang sunnah? Apa Aqil? Nah, ahsant. Segala sesuatu yang diceritakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam, baik dari sisi perbuatan, ucapan atau takrir, atau ikrar. Ahsant. Baik, kemudian yang kedua dari sisi ahli al-fiqh, Abrahan. Ulama al-fiqh secara fikih paling mudah dan ini yang senantiasa difahami orang awam ketika dikatakan sunnah. Apa maknanya? Nah, ahsant. Dikerjakan berpahala, yang meninggalkannya tidak berdosa. Nah, kemudian di sisi ulama al-aqidah, yang dimaksud dengan sunnah apa? Apa Rashid? Naam, at-tauhid, akidah, usul ad-din, fiqhul akbar. Naam, as-sunnah. Kemudian kenapa tidak dikatakan akidah saja? Kadang-kadang disebutkan akidah ahli sunnah, kan gitu digandengkan untuk membedakan bahwa akidah ahli sunnah berbeda dengan akidah ahli al-bidah, karena akidah ahli al-bidah menyelisih apa? Sunnah Rasul. Nah, kemudian kita sebutkan juga makna sunnah, artinya ajaran Rasul secara umum bisa mencakup yang wajib. Nah, kemudian kemarin disebutkan beberapa kaidah berkaitan dengan manhaj ahli sunnah. Kaidah yang pertama, apa Rizki? Nah, ahsant. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa agama Islam telah sempurna, mencakup beberapa perkara, di antaranya akidah, ibadah, dan suluk, yakni akhlak. Maka mereka selamat dari penyimpangan dalam bid'ah amaliyah dan bid'ah i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, ini Bang apa namanya? Bang Safri, ada. Nah, apa saja dua pondasi itu? Dari sisi ahsant. Bahwa ahlu sunnah menjaga dua pondasi mereka secara riwayat dan dirayat, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah, ahsant. Yang ketiga, Aba Ayyub. Nah, ahsant. Sabat ahli sunnah, kokohnya ahli sunnah dalam berpendapat atau dalam berkeyakinan. Kemudian yang keempat, Abu Darda. Nah, ahsant. Di antara keistimewaan ahli sunnah bahwa mereka sanadnya terhubung dari sisi dalil, bisa dibuktikan gitu dalam ilmu hadis. Dan ketika kita menjelaskan ini, bukan berarti harus semua orang punya sanad. Misalnya Anda belajar kitab Tauhid, harus punya sanad sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Kalau enggak pakai sanad enggak sah. Lah, bukan ini maksudnya. Tapi dalil kita, rujukan kita memiliki sanad, dan ini bisa di cross check. Jelas? Bisa di cross check dia. Ada patokannya kita menerima sanad. Kan gitu. Nah, ya ini dari siapa? Dari para ulama tentunya. Maksudnya bukan berarti karena kebanyakan manusia zaman sekarang menjual sanad. Baik itu sanad qiraat, itu dibayar jutaan.
nanti dibuat daurah, kan itu misalnya daurah matan ini misalnya. Nanti dibuatlah sertifikat 3 juta, 5 juta, 10 juta sesuai dengan yang menjual sanad. Nah, sementara dia tidak memahami matan itu, subhanallah. Tidak faham matannya apa isinya, apa kandungannya, terus ijazah istilahnya kan gitu. Nah, maka ini diantara bentuk penyimpangan dalam ilmu agama. Taib. Kita lanjutkan al-qa'idah al-khamisah. Kaidah yang kelima. Anna hadha ad-din wadih. Bahwa agama kita ini jelas, terang. Maksudnya apa? Maksudnya agama yang dianut oleh ahli sunnah, yang lebih spesifik, itu jelas datangnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mudah dipelajari sesuai dengan fitrah manusia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan tentang perselisihan ahlul bid'ah. Kata beliau, wa idza ta'ammala al-labib al-fadil hadhihi al-umur tabayyana lahu anna madhhab as-salafi wal a'immah fi ghayat al-istiqamati was-sadad was-sihhah wal-ittirad wa annahu muqtada al-ma'quli as-sarih wal-manqul as-sahih wa anna man khalafahu kana kharijan an mujib al-aql was-sam' mukhalifan lil fitrah. Allahu akbar. Kata beliau, apabila seseorang memperhatikan, orang yang cerdas memperhatikan perkara-perkara yang menjadi pondasi ahli sunnah dan apa-apa yang di sisi ahlul bid'ah dari penyimpangan, maka akan jelaslah baginya metode para salafus saleh dan para a'immah bahwa mereka di atas puncak keistiqomahan dan keteguhan dan kebenaran dan konsistensi yang kokoh. Dan ini diantara konsep atau konsekuensi sesuainya manhaj ahli sunnah dengan akal yang sehat dan nukilan yang sahih. Wa annahu muqtada al-ma'qul as-sarih wal manqul as-sahih. Dan barang siapa yang menyelisihi pondasi ahlu sunnah, maka dia akan keluar dari sehatnya akal dan benarnya nukilan. Maksudnya dari Al-Quran dan sunnah. Dan juga menyelisihi fitrah. Contohnya agama orang-orang Syiah masalan. Subhanallah, menyelisihi fitrah. Memukul-mukul wajah. Menyiksa badan. Jelas. Kalau kita lihat video-video mereka di YouTube, sampai habis badannya, pukul-pukul. Maka ini agama dari mana mengajarkan membunuh diri? Sementara Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ini menunjukkan apa? Penyelisihan mereka terhadap apa-apa yang ahlu sunnah berada di atasnya, sehingga mereka menyelisih akal dan dalil. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain di luar ahli sunnah otomatis pasti akan menyelisihi akal dan dalil. Taib. Kemudian Ibn Taimiyah juga menyebutkan di kitab yang lain Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah ketika membantah Syiah. Kata beliau, "Falihada lam yajtami' qat ahlul hadis ala khilafi qawlihi fi kalimatin wahidah." Oleh karena itu, ahlul hadis tidak pernah berselisih pada satu pendapat pun. Maksudnya pendapat yang disepakati yang menjadi pondasi usul ahli sunnah. Adapun masalah khilafiyah nanti akan datang insyaallah pembahasannya. Nah, wal haqqu la yakhruju anhum qat, dan kebenaran tidak akan pernah meleset dari ahli sunnah. Wa kullu ma ijtama'u alaihi fahuwa mimma ja'a bihi ar-rasul, dan segala sesuatu yang ahli sunnah berkumpul di atasnya itu adalah datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kullu man khalafahum min kharijiyyin wa rafidhiyyin wa mu'taziliyyin wa jahmiyyin wa ghairihim min ahli al-bid'ah
فإنما يخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام. Allahu Akbar. Lihat kata beliau. Maka segala sesuatu dari kelompok, dari kalangan siapa? Orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidah, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lain di antara mereka dari kalangan ahli bidah, sesungguhnya mereka menyelisihi siapa? Menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bal man khalafa madhahibahum fi asy-syara'i' al-amaliyah kana mukhalifan lis-sunnati ats-tsabitah wa kullun min ha'ula'i yuwafiquhum fima khalafa fihi al-akhar fa ahlul ahwa' ma'hum bimanzilati ahli al-milal ma'al muslimin fa inna ahla sunnati fil Islam ka ahli al-Islam fil milal kama qad busita fi mawdhi'ihi. Subhanallah. Ini indahnya kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, ahli bidah itu mereka berselisih di antara mereka, dan mereka berselisih juga, dan mereka sepakat menyelisihi sunnah Rasulullah. Jadi di antara mereka berselisih dan mereka sepakat menyelisih apa? Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, maka kata beliau, ahlul ahwa, ahlul bidah di antara ahli sunnah seolah-olah apa? Ahlul Islam di kalangan agama-agama yang lain. Ahlus sunnah antara ahli bidah bagaikan Islam di antara agama-agama yang lain. Makanya kata Imam Al-Barbahari apa? Ini wajib kita hafal ucapannya. Apa katanya? Al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ini wajib kita hafalkan dan kita fahami makna luar biasa ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang menghadapi fitnah penyimpangan dalam akidah, sehingga beliau bisa mengeluarkan statement yang layak ditulis dengan tinta emas. Nah, baik. Kemudian al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam, innal haqqa la yu'rafu birrijal balir rijalu yu'rafuna bil haqq. Sesungguhnya kebenaran tidak dikenal karena siapa yang menyampaikannya, atau karena sebatas tokoh yang menyampaikannya. Sesungguhnya kebenaran tidak dikenal hanya sebatas karena tokoh yang menyampaikannya. Bukan kayak gini konsep Ahlus Sunnah. Akan tetapi para tokoh dikenal disebabkan kebenaran yang mereka sampaikan. Ini kaidah azimah fi al-Islam, kan gitu. Dan ini menghancurkan sikap-sikap muta'assib, fanatik buta kepada tokoh. Menghancurkan sifat-sifat apa? Muta'assib, kan gitu. Karena kita berloyalitas di atas agama, bukan di atas tokoh. Misalnya karena si fulan menyelisihi guruku, ku tinggalkan si fulan. Atau aku meninggalkan si fulan karena misalnya aku menyelisihi gurunya, atau yang semisal dengan itu. Hanya sebatas karena tokoh, terus apa saja yang dikatakan tokoh itu berarti itu kebenaran yang enggak boleh diselisihi, dan ini membangun loyalitas di atas ini. Inilah yang dikatakan hizbiyah. Ini yang dikatakan apa? Hizbiyah. Nah, dan ini berselisih dengan ucapan para salafus saleh, kan gitu. Apa kata Imam Malik? Kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahibul qabr. Semua ucapannya bisa diambil, ditinggalkan, dibantah, kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam, khususnya perkara akidah. Adapun perkara fikih insyaallah akan datang pembahasannya, masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Ini perkara akidah, usul dulu yang kita harus sepakati, kan gitu, yang tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah, jadi jangan sampai kita salah memahami khilaf itu ada, tapi khilaf yang bagaimana akan datang nanti insyaallah. Jadi jelas bahwa para tokoh
atau kebenaran tidak diterima hanya karena sebatas siapa yang menyampaikan. Karena menyampaikan A berarti benar, berarti harus diterima. Akan tetapi mereka dikenal karena kebenaran yang mereka sampaikan. Contohnya Imam Ahmad misalnya, kan gitu. Kenapa beliau dikenal? Karena pembelaan beliau kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ketika fitnah khalqil Quran dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, berkata Imam Syukani rahimahullah, Imam Syukani imam azim di antara ulama yang yakni mutafarrid mujtahid. Beliau mujtahid, kuat di usul fikih, kuat di tafsir. Beliau punya banyak kitab. Syukani rahimahullah. Dan beliau sangat anti dengan ta'assub madhabi. Sangat anti dengan ta'assub madhabi. Subhanallah. Nah, ini dia enggak terikat dengan apa? Dengan mazhab tertentu dalam tanda kutip. Bukan berarti dia meninggalkan mazhab para ulama, tapi dia enggak mau fanatik terhadap mazhab tertentu. Nah, kata beliau rahimahullah, "Laisa li ahadin minal ulama al-mukhtalifin aw min at-tabi'in lahum wal muqtadiyin bihim an yaqula al-haq ma qalahu fulan duna fulan aw fulan aula bil haqqi min fulan." Kata beliau, maka tidak layak bagi siapapun dari kalangan para ulama yang di mana mereka misalnya berselisih, atau dari kalangan orang-orang yang mengikuti para ulama untuk mengatakan bahwa kebenaran adalah apa yang dikatakan si fulan, bukan apa yang dikatakan si fulan. Jelas bahwa kebenaran itu yang dikatakan si fulan. Nah, dan kesalahan adalah yang dikatakan si fulan. Hanya sebatas karena melihat siapa yang mengatakan, bukan kayak gini konsepnya menerima kebenaran. Balil wajib alaih, kata beliau, bahkan yang wajib bagi setiap orang, in kana mimman lahu fahm wa ilm wa tamyiz, an yarud ma ikhtalafu fihi ila kitabillah wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam. Maka yang wajib adalah untuk bagi siapa saja yang memiliki pemahaman, lihat, siapa saja yang memiliki pemahaman, ilmu, dan bisa membedakan, untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah atas apa yang diperselisihkan. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah katakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Faman kana dalilul kitab was sunnah ma'ahu fahuwa 'ala al-haq. Siapa yang memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah dan memiliki pemahaman yang hak, maka dialah yang berada di atas kebenaran. Wa huwal aula bil haq, dan dia lebih utama di atas kebenaran. Wa man kana dalilul kitab was sunnah alaihi la lahu kana huwal mukhti. Kata beliau, bahkan barang siapa yang berseberangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia salah. Maka dia salah, orang yang salah, kata beliau. Bal huwa ma'dzurun, bahkan bisa jadi diberikan uzur, bal ma'jurun, bahkan bisa jadi diberikan pahala karena seorang mujtahid misalnya. Kama thabata fi al-hadits as-sahih, sebagaimana yang datang dari hadis yang sahih an Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim menentukan sebuah hukum dan dia telah berusaha, berijtihad mendapatkan kebenaran, kan gitu, dan dia benar pada hukum yang dia keluarkan, yang dia tentukan, maka dia mendapat berapa pahala? Ajran muthanna. Berapa? 2. Kalau dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala karena telah berusaha mencari kebenaran walaupun salah dalam menetapkan hukum. Kemudian kata beliau apa? Fanahik bi khata'in yu'jaru alaihi fa'ilihi atau fa'iluhu. Tamam? Walakin hadha innama huwa lil mujtahid nafsihi idza akhta, walakin la yajuzu li ghairihi
an yatba'ahu fi khata'ihi wa la yu'dzar ka'udzrihi wa la yu'jar ka'ajrihi. Allahu akbar. Maka hati-hati bagimu untuk mengikuti seorang mujtahid yang salah dalam menentukan hukum. Nah, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengikuti kesalahan yang ia hasilkan dari hukum yang salah. Karena seorang ulama yang menentukan hukum dan ia salah dalam menentukan hukum, dia sendiri yang diberikan pahala. Adapun orang lain ketika mengikutinya dan dia tahu kebenaran, maka dia berdosa, orang yang mengikutinya. Jelas? Jadi perlu kita perhatikan bahwa tidak semua masalah khilafiyah itu dianggap. Misalnya ada seorang ulama yang bersendiri atau keluar dari ijma' para ulama misalnya, kemudian diikuti, maka orang yang mengikuti ini berdosa. Adapun imam yang telah berijtihad, maka kalau dia telah mengerahkan usahanya akan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadih. Bal wajibun ala man adahu minal mukallafin an yatruk al-iqtida' bihi fil khata' wa yarji'u ila al-haqq alladhi dalla 'alaihi al-kitab was sunnah. Bahkan wajib bagi selain seorang mujtahid, kan gitu, dari karangan orang-orang yang mukallaf, untuk meninggalkan para ulama yang tergelincir dalam berfatwa, dalam menentukan hukum, dan wajib bagi dia untuk kembali pada kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa idza waqa'a ar-radd lima ikhtalafa fihi ahlul ilm ila al-kitab was sunnah kana man ma'ahu dalilul kitab was sunnah wa huwa alladhi asaba al-haqq wa wafaqahu wa in kana wahidan walladhi lam yakun ma'ahu dalilul kitab was sunnah huwa alladhi lam yusib al-haqq bal akhta' wa in kana 'adadan katsiran. Allahu akbar. Kata beliau, siapa yang di antara para ulama yang berselisih, kemudian pasti akan ada salah satu di antara mereka yang salah, ya kan? Karena kebenaran tidak mungkin berbilang. Pasti akan ada satu yang benar, satu yang salah. Maka wajib mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah di atas kebenaran, walaupun satu orang dan walaupun yang menyelisihi kebenaran dengan jumlah yang sangat banyak. Makanya kata para ulama, ada sebagian pendapat jumhur yang itu kurang tepat ketika kita belajar fikih. Ada sebagian sedikit. Misalnya Al-Imam Syafi'i pendapatnya A, Al-Imam Malik A, Abu Hanifah A. Kemudian misalnya Al-Imam Ahmad bersendiri dalam pendapat ini, maka bisa jadi kebenaran itu pada Imam Ahmad. Wadih. Nah, tapi sedikit memang sebagian masail maksudnya yang rajih, yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran Sunnah, itu bisa jadi sedikit. Karena sebabnya itu tadi, sebab-sebab khilaf itu misalnya disebabkan hadis yang tidak sampai kepada mereka, atau mereka memandang hadisnya dhaif atau sahih. Nah, tapi saksi bahasannya, jangan melihat kebenaran hanya sebatas jumlah yang banyak. Nah, kata beliau Al-Imam Syawkani, فَلَيْسَ لِعَالِمٍ وَلَا لِمُتَعَلِّمٍ وَلَا لِمَنْ يَفْهَمْ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْحَقَّ بِيَدِ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Tidak layak bagi seorang yang berilmu atau penuntut ilmu, begitu juga orang yang memahami walaupun misalnya kurang pemahamannya, ketika ia mengatakan bahwa kebenaran itu di tangan ulama ini karena orang-orang mengikutinya. Wa in kana dalilul kitab was sunnah biyad ghairihi, walaupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu di sisi pihak lain, kan gitu. Fa inna dzalika jahlun azim, kata beliau, karena mengatakan itu adalah kebodohan yang sangat nyata, wa ta'assubun dzamim, dan bentuk fanatik yang tercela, wa khurujun min dairatil insaf bil marrah, dan keluarnya dari koridor sikap adil yang sangat-sangat ekstrim. Li'anna al-haqqa la yu'rafu birrijal. Kemudian ini ungkapan beliau yang sangat indah, karena sesungguhnya kebenaran tidak diterima hanya sebatas karena siapa yang menyampaikannya, karena tokoh yang menyampaikannya. Bukan kayak gitu konsep kebenaran. Balir rijalu yu'rafuna bil haqq.
Bahkan para tokoh itu dikenal, diterima ucapannya karena kebenaran yang mereka sampaikan. Wadih. Walaysa ahadun minal ulama al-mujtahidin wal a'immah al-muhaqqiqin bima'sum. Tidak ada seorang pun dari ulama yang mujtahid dan para a'immah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang maksum dari kesalahan. Wa man lam yakun ma'suman fa innahu yajuzu alaihi al-khata' kama yajuzu alaihi shawab. Maka barang siapa yang tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, maka mungkin bagi dia untuk tergelincir sehingga salah, dan mungkin juga untuk benar. Kalau sahabat saja, sahabat tidak ada yang maksum di antara mereka, apalagi orang-orang setelahnya. Kan gitu. Makanya kata apa kata Abdullah ibni Abbas? Naam. Aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku berkata qala Allah, Al-Quran, wa qala Rasul. Rasulullah berkata, terus kalian membantah dengan mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Yushiku an tunzal alaikumul hijarah. Hampir-hampir kalian ditimpalin dengan batu dari langit, minas sama. Aqulu qala Allah wa rasuluhu wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Naam. Walaysa ahad. Taib, ini kita baca. Mana tadi? Wala yatabayyan sawabuhu min khata'ihi illa birruju' ila dalil al-kitab was sunnah. Maka tidak akan jelas kesalahan seseorang sampai kembali di cross check dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Fa in wafaqahuma fa huwa musibun. Kalau pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dialah yang benar. Wa in khalafahuma fa huwa mukhti. Siapa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah pendapatnya, itulah orang yang salah. Wala khilafa fi hadhihi al-jumlah baina jami'il muslimin awwalihim wa akhirihim. Tidak ada perselisihan, maksudnya konsekuensi atau pernyataan yang kita sampaikan ini secara jumlah, secara umum, tidak ada perselisihan dari kalangan kaum muslimin dari awal sampai akhir. Sabiqihim wa lahiqihim, kabirihim wa saghirihim, wa hadha ya'rifuhu kullu man lahu adna hadhin min al-ilm wa ahqar nasibin min al-irfan, wa man lam yafham hadha wa ya'tarif bihi falyattahim nafsah. Kata beliau, konsep yang kubawakan ini, pernyataan yang aku bawakan, bahwa siapapun ucapan bisa diambil, bisa ditinggalkan, bahwa tokoh itu tidak dikenal karena pribadinya, karena personnya, akan tetapi apa? Karena kebenaran yang mereka sampaikan. Dan kebenaran juga tidak diterima hanya karena sebatas siapa yang menyampaikannya, tapi harus ditimbang dari Al-Quran dan Sunnah. Konsep ini adalah konsep kaum muslimin dari pertama sampai akhir, yang kecil, yang besar. Kan gitu. Kata beliau, siapa yang enggak faham ini, yang enggak mengakui konsep ini, maka hendaklah dia curigai dirinya. Dia tuduh dirinya. Nah, intaha kalamuhu rahimahullah. Dan ucapan para salafus saleh sangat banyak akan hal ini yang menguatkannya. Nah, al-qaidah as-sabi'ah, kaidah yang ke-7. Ahlu sunnati ab'adu at-tawa'if 'anil ikhtilafi fi usulihim. Ahlu sunnah adalah golongan yang paling jauh dari perselisihan yang terjadi pada pondasi agama mereka. Ahlu sunnah adalah golongan yang paling jauh dari perselisihan yang terjadi pada pondasi agama mereka. Ini usul. Makanya sudah kita ingatkan
Ketika para ulama mengatakan ahlu sunnah tidak ada khilaf, ahlu sunnah tidak ada khilaf, yang dimaksud dengan tidak ada khilaf dari dalam perkara apa? Pondasi agama, usul, akidah, manhaj. Nah, ini harus kita senantiasa ingat. Nah, karena takutnya digoreng sama ahli al-bid'ah sehingga membuat manusia ragu. Taib. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Walihadza kullu ta'ifatin kanat ila an-nubuwat aqrab kanat aqall ikhtilafan wa kullama kathura ba'da wa kullama kathura bu'duha kathura ikhtilafuha." Kata beliau, oleh karena itu setiap golongan apabila semakin dekat dengan kenabian, baik dari sisi waktu, maksudnya zaman, atau dari sisi apa? Tempat, makan. Jelas. Baik dari sisi tempat, semakin dekat dengan kenabian di Madinah, di Makkah misalnya, atau yang sekitarnya. Atau dari sisi waktu, ya kan? Makanya di zaman para sahabat, apakah ada perselisihan dalam akidah? Enggak ada, hampir tidak ada. Kecuali munculnya sebagian khawarij. Bahkan di zaman Nabi sudah muncul pemikiran ini. Jelas, semakin jauh dari kenabian, baik dari sisi tempat, atau dari sisi waktu, atau dari sisi rujukan, semakin besar potensi untuk berselisih. Wadih. Makanya kata beliau, lihat, al-mutafalsifah lamma kanu ab'ad min ahli al-kalam 'ani an-nubuwat kanu aktsar ikhtilafan. Oleh karena itu orang-orang ahli filsafat ketika lebih jauh dibandingkan ahli al-kalam tentang nubuwah, maka mereka semakin besar perselisihannya. Nah, jelas. Jadi ahli filsafat lebih sesat, lebih ateis dibandingkan ahli al-kalam. Ahli kalam masih mau mengakui Al-Quran dan Sunnah, walaupun pada pengamalan mereka apa? Tidak sebagaimana pemahaman Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat dan para a'immah. Tapi masih mau mereka akui. Tapi kalau ahli filsafat, khalas, yani ateis. Apa itu Al-Quran dan Sunnah? Aristoteles, Aflatun. Wadih. Walaupun usul dan pondasi ilmu kalam dibangun di atas ilmu filsafat, karena sebenarnya hakikatnya ilmu kalam ini berusaha membantah ilmu filsafat. Wadah. Mereka mau membantah apa? Orang-orang filsafat. Tapi apa? Dengan konsep akal, dan bukan dengan konsep akal yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Sebenarnya pembahasan ini panjang. Nah, makanya mereka munculkan dalil yang paling kuat di sisi mereka, yaitu dalilul a'rad wa huduthil ajsam. Apa ini? Mau menetapkan adanya pencipta. Karena orang-orang filsafat kebanyakan di antara mereka tidak menetapkan adanya pencipta. Tapi mereka menetapkan adanya pencipta dengan konsep orang-orang filsafat. Maksudnya mau membantah akal. Karena kalau pakai Al-Quran dan Sunnah kan mereka bilang nggak terima. Apa ini Al-Quran dan Sunnah? Nggak masuk akal kami. Ya udah, kita bantah dengan akal juga. Tapi jangan dengan akal konsep filsafat juga. Tapi harusnya dengan akal yang dibawa oleh para ulama ahli sunnah. Karena Al-Quran sendiri memiliki dalil akli. Memiliki dalil akli, kan gitu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah katakan, apakah ini bukan dalil akli? Dan mereka enggak pakai dalil ini. Mereka ini menunjukkan apa? Dan pembahasan ini panjang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Fa inna lahum min al-ikhtilaf fi at-tabi'iyat war-riyadiyat la yakadu yuhsihi illa Allah. Karena sesungguhnya orang-orang filsafat, perselisihan mereka dalam filsafat sains dan filsafat matematika itu hampir tidak bisa dihitung kecuali Allah. Lihat, filsafat sendiri, orang-orang ahli filsafat berselisih terhadap konsep dan usul agama mereka. Wa amma ikhtilafuhum fil ilahiyat fa'a'zam, kata beliau. Adapun perselisihan orang-orang filsafat dalam konsep ketuhanan,
Oh, ini lebih parah lagi. واضح. والشيعة لما كانوا من أجهل الطوائف المنسوبين إلى الملة كانوا أكثر اختلافا من جميع الطوائف فصدق رحمه الله. Maka Syiah ketika mereka menjadi kelompok yang paling bodoh dari kalangan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada agama, maksudnya kepada agama Islam, maka mereka menjadi kelompok yang paling banyak berselisih. Syiah itu banyak firqahnya. Nah, thumma al-Mu'tazilah, kata beliau, kemudian Mu'tazilah akthar ikhtilafan min al-muthbitati lis-sifati wal qadar, lebih banyak perselisihannya dari kalangan orang-orang setelahnya seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisal Kullabiyah. Nah, thumma al-muthbitah المتكلمون فيهم من الاختلاف ما لا يوجد في أهل العلم بالسنة المحضة والحديث وأقوال السلف. Lihat, ini insafnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tidak menyamakan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah karena memang beliau melihat Mu'tazilah lebih parah penyimpangannya dari Asy'ariyah. Kan gitu. Makanya beliau rinci. Yang pertama Syiah yang paling banyak, kemudian Mu'tazilah, kemudian orang-orang ahlul kalam. Wadih. Kemudian apabila ahlul kalam dibandingkan dengan ahlul hadis dan ucapan para salafus saleh, tidak ada harganya ucapan mereka. Maksudnya tidak akan engkau dapatkan perselisihan di antara ahlul hadis. Nah, fa inna haula'i ab'adu at-tawa'if 'anil ikhtilaf fi usulihim. Karena salafus saleh kelompok yang paling jauh dari perselisihan pada usul agama mereka. Li'annahum aktsaru i'tisaman bil kitabi was sunnah wa min ghairihim. Karena mereka lah para salafus saleh yang paling manusia yang paling banyak, yang paling besar dalam berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan orang-orang selain mereka. Wa bi tariqatihim tanhal al-ishkalat al-waridah ala tariqati ghairihim. Oleh karena itu, metode para salafus saleh menghilangkan muskilah-muskilah yang datang pada konsep dan manhaj ahlil bidah. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ucapan ini di Majmu' Fatawa yang sebelumnya di kitab Syarah Al-Asfahaniyah yang di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah mensyarah matannya Al-Asfahani yang berakidah Asy'ari. Subhanallah. Dia syarah kitab Asy'ari, kenapa? Karena dia lihat banyaknya orang-orang menerima matan ini. Aku syarah versi ahli sunnah. Yang salah dikatakan salah. Kan gitu. Wadih. Makanya beliau sebutkan, makanya Al-Asfahani, Asy'ari, Ahlul Kalam berbeda dengan Mu'tazilah, berbeda dengan Syiah. Mereka masih apa? Masih ada sedikit-sedikit dekat dengan ahli sunnah, walaupun kedekatannya itu sangat jauh. Wadih. Tapi kalau dibandingkan, lihat, makanya kedekatan kan amrun nisbi, perkara relatif. Baik, kita sebutkan kata beliau, wa idza tadabbara al-aqil وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية. Maka apabila seorang yang mentadabburi, orang berakal mentadabburi, memahami, maka ia akan dapatkan seluruh kelompok, seluruh golongan apabila semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang paling dekat dengan pemahaman dan yang paling berilmu dan semakin peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Fasadaqa rahimahullahu ta'ala ala kalamihi. Naam, adhan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Al-Qa'idah Al-Thaminah, kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8. أن من سمات أهل السنة أنهم يقولون إن المسائل التي يقع الخلاف فيها ليست على درجة واحدة. Sesungguhnya di antara tanda ahli sunnah, di antara simbol dan tanda ahli sunnah, mereka meyakini dan mengatakan bahwa
permasalahan yang terjadi perselisihan di dalamnya tidak berada pada derajat yang sama. Bahwa permasalahan yang terjadi perselisihan di dalamnya maka tidak satu derajat, tidak sama perselisihan setiap masail, setiap permasalahan. Perlu didudukkan masalah apa ini? Makanya sudah kita bagi, ada yang sifatnya usul, pondasi, ada yang masalahnya sifatnya furu'. Wadih. Jadi dalam akidah ada usul, dalam fikih juga ada usul. Nah, al-qismul awal, bagian yang pertama, ini sebenarnya sudah kita bahas di kitab-kitab sebelumnya, tapi dengan cara yang berbeda. Al-qismul awal, bagian yang pertama. Fathammatu masail la yasughu al-khilafu fiha li sarahati adillatiha wa ittifaqi as-salafi 'alayha wa tusamma al-masail al-khilafiyah. Maka kita katakan ada permasalahan yang tidak boleh berselisih di dalamnya. Ada permasalahan yang tidak boleh berselisih di dalamnya. Inilah yang kita sebut dengan apa? Usul ahli sunnah. Ahli sunnah tidak memiliki perselisihan pada usul mereka. Contohnya dalam menetapkan sifat Allah secara zahir, maka tidak ada perselisihan di sini. Menetapkan apa? Menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Masalah tauhid, wajibnya mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada perselisihan di kalangan ahli sunnah. Masalah takdir, tidak ada perselisihan. Masalah iman, tidak ada perselisihan. Masalah apa lagi? Pondasi-pondasi yang lain, kan gitu. Begitu juga wajibnya mentaati pemerintah yang muslim untuk membedakan diri dari khawarij. Maka tidak ada perselisihan di sini. Nah, ini enggak boleh berselisih antara kaum muslimin di sini. Jelas, ini yang pertama. Permasalahan yang menjadi pondasi akidah yang tidak boleh berselisih di situ. Kemudian afwan, sebelumnya kenapa tidak boleh berselisih? Karena nas yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena gamblangnya dalil, jelasnya dalil, dan ucapan para salafus saleh ketika menjelaskannya. Kemudian al-qismul akhar, pembagian yang lain, permasalahan yang boleh berselisih di situ. Apa makna boleh berselisih? Kan itu, ini perlu dirinci juga. Bukan berarti boleh berselisih, ayo berselisih kita dalam perkara-perkara fikih pun, enggak. Maksudnya apa? Tidak boleh mengingkari orang lain yang menyelisihi kita dengan ingkaran yang harus memaksakan pendapat. Tidak boleh mengingkari. Apa makna mengingkari? Harus si fulan mengikuti pendapatku. Kalau enggak aku misalnya mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Itulah sifatnya masalah-masalah fikih. Sudah Anda sebutkan contohnya apa? Posisi tangan kembali setelah bangkit dari rukuk. Ya kan? Kemana? Apakah sedekap atau sadel? Nah, apakah boleh seseorang misalnya karena Anda meyakini tangan sedekap, Anda harus memaksakan orang lain, Anda ingkari, Anda tabdi' atau Anda katakan fasik si fulan karena dia mengingkari apa yang Anda yakini? Ah, ini enggak boleh. Ini sifat ghulu, berlebihan. Jelas. Adapun menjelaskan mana yang hak yang kita yakini, inilah yang dilakukan para ulama. Wah, menjelaskan yang hak. Tapi apakah boleh kita ilzam, kita haruskan orang mengikuti pendapat kita dalam perkara masalah khilafiyah mu'tabarah?
Ini yang enggak boleh. Dan banyak ahlu sunnah tidak faham bahwa ini masalah khilafiyah mu'tabarah sehingga dia memaksakan orang lain mengikuti pendapatnya sehingga semakin besarlah perselisihan. Ini kadang yang terjadi di sebagian ikhwah karena khususnya semangat dalam beragama kan gitu, khususnya pertama kali mengenal sunnah. Tidak bisa membedakan antara mana pondasi ahlu sunnah, mana yang seharusnya yakni mungkin masih bisa kita nggak terlalu keras dan kencang di situ, khususnya perkara-perkara fikih kan gitu. Nah, makanya harus apa? Maka harus cerdas dan memahami masalah khilaf ini supaya kita tidak berlaku zalim terhadap orang lain sehingga memudaratkan diri kita dan orang lain. Nah, yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam muhaqqiq. Ini di antara keutamaan atau istimewanya kitab ini. Beliau senantiasa menukilkan kalam Ibn Taimiyah, dan Ibn Taimiyah di antara ulama yang paling insaf, yang paling pertengahan, yang paling adil ketika melihat permasalahan. Kata beliau, qauluhum wa masailul khilaf la inkara fiha laysa bisahih. Fa innal inkara imma yatawajjahu ila al-qaul bil hukm atau al-amal. Ucapan mereka yang mengatakan permasalahan khilaf tidak boleh diingkari, ini tidak sepenuhnya benar. Ketika ada orang yang mengatakan, jangan mengingkari masalah khilafiyah, maulid khilafiyah, ayo kita saling berlapang dada. Ini kayak gini konsep beragama. Nanti ada yang mengatakan masalah tauhid pun masalah khilafiyahnya nih, syirik pun khilafiyahnya nih. Meminta ke mayit nanti masalah khilafiyah ini. Udah sekalian jadi Buddha, jadi Hindu, masalah khilafiyah juga katakan. Jadi ateis baru katakan masalah khilafiyah. Biarkan orang jadi kafir bilang khilafiyah. Maka bukan kayak gini konsepnya. Makanya ahlul bidah suka kayak gitu. Masalah usul dia katakan ini masalah khilafiyah. Supaya menarik hati manusia untuk lebih bisa menerima. Dia harus dudukkan masalahnya. Kita lihat ucapan para ulama yang munsifin, muhaqqiqin. Nah, makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ketika ada orang yang mengatakan permasalahan khilaf tidak boleh saling mengingkari, ini tidak sepenuhnya benar. Perlu dirinci dan didudukkan dulu. Karena bentuk pengingkaran itu bisa mengarah kepada hukum atau amalan. Kepada hukum dari perbuatan atau perbuatan itu sendiri atau amalan itu. Amal awal, adapun yang pertama kata beliau, ini dari sisi hukum, fa in kana al-qawl yukhalif sunnatan atau ijma'an qadiman wajaba inkaruhu wifaqa. Apabila ada seseorang yang berpendapat dan pendapatnya menyelisihi sunnah Rasul dan ijma' para sahabat, maka wajib diingkari, dan ini ijma' para ulama. Apa di antara syarat mengingkari? Apabila menyelisihi sunnah dan menyelisihi ijma'. Kemarin sudah disebutkan. Dan ini memberikan isyarat bahwa permasalahan yang menyelisihi dalil yang tegas dan menyelisihi ijma', maka tidak boleh berselisih di sini. Jelas? Apa saja syaratnya? Apabila menyelisihi dalil yang tegas, maksudnya yang gamblang, nas dikatakan, atau ijma' para sahabat, maka wajib diingkari. Taib, kita ambil contoh maulid. Ini masalah khilafiyah atau permasalahan ijma'. Maksudnya ijma' itu bid'ah atau khilaf itu bid'ah atau bukan bid'ah. Nah, siapa yang bisa mengolah apa yang kita sebutkan? Pertama kita dudukkan dulu bahwa hukum asal ibadah apa? Tauqifiyah.
Apa makna tauqifiyah? Aywa, wajib datang dalilnya, perintahnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jelas. Hukum asal apa? Ibadah tauqifiyah. Sebagian ahlul bid'ah tidak sepakat dengan konsep ini dan ini disepakati para ulama. Ini dia muskilahnya. Kata mereka enggak, hukum asal ibadah bukan tauqifiyah. Udah, enggak usah kita lanjutkan. Engkau menyelisihi ijma' para sahabat. Pembahasannya rinciannya panjang, bukan di sini. Ini hanya sebatas contoh supaya memudahkan pemahaman. Wadih. Naam. Wa in lam yakun kadzalik, kalau tidak demikian, fa innahu yunkaru bima'na bayan dha'fihi 'inda man yaqul al-musib wahid. Wa hum 'ammatus salaf wal fuqaha. Kalau misalnya perselisihannya tidak menyelisihi dalil yang tegas dan tidak menyelisihi ijma', maka boleh bagi kita menjelaskan lemahnya pendapat dia. Boleh bagi kita menjelaskan pendapat ini lemah. Karena itu tadi, para ulama mengatakan sebagiannya bahwa kebenaran itu tidak berbilang, hanya satu. Misalnya ada dua kan, mengatakan misalnya sadel atau bangkit dari rukuk, misalnya sedekap atau apa namanya? Atau ini, menurunkan tangannya, dikatakan sadel. Misal, ini contoh saja. Wa ammal amal, idza kana ala khilafi sunnatin aw ijma'in, wajaba inkaruhu aydan bihasabi darajatil inkar kama dzakarna min hadis syarib an-nabidh al-mukhtalaf fihi. Kata Ibnu Taimiyah, adapun dari sisi amalan, apabila menyelisihi sunnah Rasul, lihat, atau menyelisihi ijma', maka wajib kita ingkari sesuai dengan derajat dari bentuk penyelisihan amalan itu kepada sunnah Rasul dan ijma'. Semakin besar perkara itu, semakin kuat kita ingkari. Wadih. Kemudian beliau menyebutkan contoh seperti orang yang meminum an-nabidh. Ini dalam mazhab Abi Hanifah rahimahullah, udah kita jelaskan kan? Apa itu nabidh? Ada masih ingat? Hah? Naam. Kurma yang difermentasi sehingga memabukkan. Wadih. Karena pendapat Abi Hanifah atau mazhab Abi Hanifah mengatakan khamar tamam hanya dari anggur. Selain dari anggur, ini diperselisihkan. Jelas? Maka wajib kita ingkari apabila menyelisihi apa? Sunnah. Ini beliau menyebutkan contoh saja kan gitu. Wa kama yanqud hukmul hakim idza khalafa sunnah. Begitu juga hukum yang ditetapkan oleh seorang hakim misalnya apabila menyelisihi sunnah, maka enggak diterima. Wa in kana qad ittaba'a ba'du al-ulama, walaupun sebagian ulama mengikutinya. Wa amma idza lam yakun fil mas'alati sunnah wala ijma' walil ijtihadi fihi masaghun. Adapun dalam permasalahan yang tidak menyelisihi dalil yang tegas dan tidak menyelisihi ijma' di situ, bahkan perkara ijtihad itu terbuka, fala yunkaru ala man amila biha mujtahidan aw muqallidan. Allahu akbar. Kata beliau, maka tidak layak untuk diingkari, maksudnya dipaksakan pendapat dia atau pendapat kita dia mengikutinya, baik yang berpendapat adalah seorang mujtahid atau muqallid. Jadi dua-duanya enggak boleh diingkari. Maksudnya apa makna diingkari? Dipaksakan apa? Mengikuti pendapat kita. Jelas, bukan tidak dibolehkan menjelaskan lemahnya pendapat dia, tapi enggak boleh kita paksakan. Berbeda dengan masalah-masalah bid'ah yang kita paksa orang mengikuti pendapat para ulama yang bersandarkan dengan sunnah gitu. Wa inna ma dakhala hadzal labs min jihati anna al-qa'il
يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. Subhanallah, kata beliau, ini dia muskilahnya. Karena tercampurnya antara masalah yang boleh berselisih dan tidak boleh berselisih di situ. Sehingga dia mengatakan ini masalah khilaf, padahal ini masalah yang tidak boleh khilaf. Yani hasal al-labs. Error dia, kecampur dia nih. Jelas. Yang seharusnya tidak boleh khilaf, dia katakan boleh khilaf. Begitu juga yang seharusnya boleh khilaf, dia anggap enggak boleh khilaf. Sehingga berlaku keras. Sehingga, apa? Nah, maka ini apa? Harus diperhatikan permasalahannya apa dulu. Wassawabu alladhi alaihi al-a'immah anna masail al-ijtihad lam yakun fiha dalilun yujibu al-amal bihi wujuban zahiran mithl hadith as-sahih aw hadithin sahih la mu'arada lahu min jinsih fayasughu idha udima dhalika al-ijtihad li ta'arud al-adillah al-muqaribah aw li khafa' al-adillati fiha. Kata beliau, maka yang benar yang para a'immah berada di atasnya bahwa permasalahan ijtihadiyah apabila tidak menyelisihi dalil yang tegas dan seseorang misalnya mengamalkannya, nah, dan perkara itu juga tidak bertentangan disebabkan apa? Banyaknya dalil yang mirip-mirip sehingga apa? Tidak bisa dipaksakan. Nah, ada banyak masalah fikih. Ini khususnya masalah fikih. Kalau kita buka masalah khilaf dalam perkara fikih, ratusan, bahkan ribuan. Adapun masalah akidah tidak ada apa? Khilaf. Masalah ibadah, asal ibadah tidak ada khilaf. Maka ahlu sunnah harus cerdas dalam perkara ini. Masalah asal ibadah enggak ada khilaf. Makanya enggak ada bid'ah kita. Tapi adapun praktik masalah fikih misalnya, salat, gerakannya, prosesnya apanya, bagaimananya misalnya, nah ini ada khilaf, jangan dipaksakan. Bangkit posisi sujud misalnya, mana yang lebih dahulu, tangan dulu atau lutut dulu, masalah khilafiyah. Seseorang apa? Mempelajari mana yang lebih dekat dengan dalil. Tidak boleh kita paksakan. Jelas. Taib, kita baca sedikit lagi ucapan Ibnu Qayyim, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini tuduhan kepada siapa? Kepada ini membantah tuduhan ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, kan gitu. Bahwa kita mengakui adanya khilaf dan kita tidak memaksakan pendapat kita apabila masalah itu adalah boleh diperselisihkan. Tidak tegasnya dalil di situ. Nah, qala rahimahullahu taala yaqul Syekh الإمام ابن القيم muridnya Ibn Taimiyah, وهذا يرد قول من قال لا إنكار في المسائل المختلف فيها. Dan ini menjadi bantahan kepada orang yang mengatakan tidak boleh mengingkari dalam permasalahan yang diperselisihkan di dalamnya. وهذا خلاف إجماع الأئمة, kata beliau. Ucapan ini menyelisihi ijma'nya para a'immah. Maksud beliau, ucapan itu tidak sepenuhnya benar apabila dibawa kepada masalah yang tidak boleh khilaf di situ, kan gitu. Ila an qal, sampai beliau mengatakan, wa qauluhum inna masail al-khilaf la inkara fiha laysa bisahih, fa innal inkara imma an yatawajjah ila al-qaul wal fatwa aw al-amal. Sama dengan ucapan Ibn Taimiyah. Amma al-awwal فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا وجب إنكاره اتفاقا وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من
عمل بها مجتهدا أو مقلدا وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. Ucapannya semakna dan senada dengan ucapan yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, jadi inilah yang bisa kita simpulkan dari 4 kaidah pada malam ini. Kaidah yang ke-5 apa tadi? Apa Rizky? Udah mengantuk ya? Nah, ahsad. Nah, ahsant. Maka konsekuensinya agama ahlul bidah menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi akal dan menyelisihi apa? Fitrah. Ya kan? Apa makna jelasnya agama kita? Sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah, akal dan fitrah. Itu kesimpulannya. Sebagaimana yang dinyatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka siapa saja yang menyelisihi ahlus sunnah pasti akan menyelisihi Al-Quran, sunnah, akal dan fitrah. Nah, yang ke-6 Israel. Ayo. Nah, ahsant. Sesungguhnya kebenaran tidak diterima langsung hanya sebatas siapa yang mengatakannya dan menyampaikannya. Akan tetapi para tokoh itu dikenal dengan kebenaran yang mereka sampaikan. Ini bantahan kepada orang-orang yang muta'assib, yang fanatik kepada tokoh-tokoh tanpa menimbang ucapannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Ucapan para salafus saleh itu sangat banyak di sini. Karena itu tadi, yang kita ikuti kebenaran yang dia sampaikan. La qaddarallah, misalnya seorang ulama atau seorang tokoh sebelumnya di atas sunnah, kemudian menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari manhaj ahli sunnah, maka apa yang wajib bagi kita? Kita tinggalkan dia. Iya kan? Kita tinggalkan, masa mau kita ikuti padahal ucapannya, pendapatnya, manhajnya sudah menyimpang misalnya. Nah, al-qaidah as-sabi'ah, kaidah yang ke-7, Aba Ayyub. Sunnah adalah golongan yang paling jauh dari perselisihan yang terjadi pada fondasi agama mereka. Nah, yang terjadi kayak gitu. Maksudnya perselisihan yang ahsan. Maksudnya apa? Ahlus sunnah adalah golongan yang paling jauh dari perselisihan dalam apa? Akidah mereka. Nah, kalau antum bilang yang terjadi seolah-olah terjadi perselisihan di situ, itu yang anda pahami dari ucapannya kan gitu. Maksudnya apa? Ahlus sunnah pada pondasi mereka itu sangat-sangat jauh dari perselisihan. Taib yang ke-8, Bang Safri. Permasalahan yang terjadi khilaf di dalamnya tidak satu derajat. Nah, ahsant. Maksudnya apa? Perselisihan dalam sebuah permasalahan itu tidak satu derajat. Kemudian kita simpulkan bahwa ada permasalahan yang boleh berselisih. Maksudnya apa? Karena tidak tegasnya dalil yang menjelaskan atau tidak adanya ijma' misalnya. Nah, maka ini di antara perkara yang tidak boleh saling mengingkari. Apa makna tidak boleh saling mengingkari? Abu Darda. Apa makna la ingkar? Nah, ahsant. Tidak boleh mengilzam orang lain mengikuti pendapat kita. Adapun menjelaskan lemahnya pendapat dia bagi kita itu boleh. Jelas. Menjelaskan lemahnya pendapat si fulan, misalnya ana memegang pendapat bahwa bangkit dari rukuk tangan sedekap, ana jelaskan lemahnya pendapat yang mengatakan tangan turun misalnya. Maka itu inilah yang dilakukan para ulama. Inilah indahnya fikih dan ilmu. Nah, tafadhal kalau ada pertanyaan atau ada iskal.
Nah, ini kaidah yang sangat mulia kan itu. Yani faedah kabira. Nah, ada iskal, ada pertanyaan. Nah, Abu Akil. Nah. Nah, ahsant. Apakah pintu ijtihad masih terbuka? Kan gitu. Naam. Itulah yang hadis kita sebut yang dibawakan oleh Imam Syaukani, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Dan Nabi tidak mengatakan apa? Mengqayyid misalnya, mengikat hadis ini sampai apa misalnya? Enggak ada kan gitu. Nabi biarkan. Nabi biarkan hadis ini terbuka. Ini asal dalam bab ijtihad. Itu asal dalam bab ijtihad. Dan naam, secara yang waqi', kehidupan yang real terjadi, khususnya permasalahan mustajaddat, masalah kontemporer, itu terjadi khilaf. Karena apa? Karena itu tadi. Dalil yang datang tidak menjelaskan seluruh item sebuah perkara, apa hukumnya, halal, haram misalnya. Masalah bayi tabung, apa hukumnya? Wadih. Sementara ini enggak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini tugas para ulama, para mujtahidin mengeluarkan hukum. Jelas. Dan masalah kontemporer itu akan terjadi nanti sepanjang hidup manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berjual beli online. Kan gitu. Tapi apakah enggak ada dalil, enggak bisa kita kembalikan ke hukum syar'i? Masa enggak bisa? Kalau kita katakan enggak bisa, ini sama saja mencela agama Allah Jalla wa'ala. Berarti Islam bukan solusi. Nah, ini tugas para ulama, kan gitu. Ada formulanya, ada rumusnya. Makanya para ulama merumuskan tariqah al-ijtihad. Ada metode untuk berijtihad. Di kitab-kitab usul fikih, di kitab fikih itu disebutkan bagaimana memuamalahi dalil yang seolah-olah kontradiksi, yang seolah-olah bertentangan, mana yang lebih didahulukan. Nah, ini bisa kita pelajari di usul fikih insyaallah kapan-kapan. Jadi intinya pintu ijtihad terbuka sampai hari kiamat. Makanya perlu diperhatikan permasalahan apa dia berijtihad. Apakah permasalahan ibadah dia berijtihad dia? Rasulullah emang enggak tahu ibadah yang engkau lakukan? Kalau perkaranya, itemnya perkara yang tidak ada di zaman Rasul misalnya seperti bayi tabung, mungkin bisa kita katakan kan, dan inilah memang hukumnya masalah ijtihadiyah. Atau permasalahan itu sudah ada di zaman Rasul dan Rasul tidak menjelaskan secara gamblang. Itulah dia contohnya, posisi tangan kembali kemana setelah bangkit dari ruku. Tidak ada langsung dari nas dari Nabi. Kemana posisi tangan Nabi? Berarti masalah ijtihadiyah mu'tabarah. Adapun asal ibadah, masalah maulid kita tanya, ini ibadah. Masalah ini udah habis kita bahas syubhatnya. Berapa syubhat kemarin? 60 lebih. 62. Nah, ada iskal. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim, Pak Ambi. Nah, ada pertanyaan? Khalas. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.